Halo Sobat Matematika. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun itu Sobat Matematika berada. Kembali lagi di Ordinat, obrolan di Departemen Matematika. Tapi kali ini edisi program studi statistika. Kembali lagi sama saya Arlin, cuma di sini saya nggak sendiri, ditemani sama Pak Abdur. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri lebih lanjut ya Pak ya? Ya, oke. Terima kasih. Nama saya Abdurrahman, Sekretaris Program Studi Statistika. Gimana kabarnya Pak hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Malam ini sehat-sehat. Wah, alhamdulillah. Nah Bapak, mungkin kita langsung aja ke hal yang paling ditunggu-tunggu oleh Sobat Matematika nih ya Pak, yaitu pengen tahu lebih lanjut tentang program studi statistika khususnya di UGM. Mungkin Bapak bisa bercerita sedikit di statistika tuh belajar apa saja dan apa yang membedakan dengan universitas lain gitu. Oke, ya terima kasih ya Mbak Arlin atas pertanyaannya. Kalau kita belajar statistika di semua prodi yang ada di Indonesia, ini hampir semua sama, yaitu kita mempelajari bagaimana caranya kita mengumpulkan data, kemudian kita meringkas data, dan kita menganalisa data. Nah, semua itu digunakan dalam rangka proses pengambilan keputusan atau decision making. Lah khusus di program studi statistika UGM kita ada konsentrasi yang cukup terkenal, yaitu statistika keuangan. Kita termasuk pionir di situ ya. Dan sekarang juga ada perkembangan yang lebih baru lagi, yaitu data science ya. Oke, berarti dari pembelajaran statistika UGM yang cukup komprehensif, termasuk tadi ada statistika keuangan dan juga ada data science ya Pak. Ada nggak sih mata kuliah yang menurut Bapak atau bagi para dosen-dosen itu tuh seru banget untuk diajarin ke mahasiswa, atau mahasiswa ada yang cerita-cerita, wah mata kuliah ini tuh seru banget atau cukup menantang begitu Pak? Ya, terima kasih Mbak Arlin ya. Jadi saya jawab ya, semua mata kuliah statistik itu seru ya. Wah, mantap, perlu jadi catatan ya Sobat Matematika, semuanya seru. Ya, kenapa bisa dikatakan seru? Karena kita kebanyakan mata kuliah statistik itu kan mata kuliah analisis data. Jadi kita mengambil data, mahasiswa bisa mengambil data, kemudian dari metode-metode yang kita ajarkan tuh nanti mereka bisa menggunakannya untuk analisis data tersebut dalam rangka proses pengambilan keputusan. Itu begitu. Oke, berarti semuanya seru, dan karena kita tuh lebih ke analisis data, nanti ujung-ujungnya untuk pengambilan keputusan begitu ya Pak ya. Kita pastikan seru. Wah, siap. Nah, kalau memang statistika itu seru, rata-rata nih Pak, lulusan dari statistika UGM tuh kira-kira berapa tahun sih Pak? Ya, terima kasih ya. Ini pertanyaan itu sebenarnya sangat mudah dijawab. Sekarang itu banyak mahasiswa statistik itu lulus di bawah 4 tahun. Wah, 3,5 tahun gitu ya Pak? Jadi perlu saya sampaikan di sini kepada adik-adik ya, kita ini core bisnisnya kalau kuliah di statistik itu ya paling 3,5 tahun, 4 tahun. Enggak jarang ya yang sampai 6 tahun, 7 tahun itu jarang ya. Jadi jangan khawatir ya. Nah, mungkin buat Sobat Matematika yang mau mempertimbangkan kuliah harus lulus cepat gitu ya Pak ya, 3,5 tahun ternyata di statistika UGM juga bisa ya Pak? Bisa ya, ada 5-6 perangkatan tuh yang dari 50 ya, itu yang bisa lulus 3,5 tahun. Wah, oke. Berarti dari sekian banyak lulusan itu kebanyakan kerjanya di bidang apa ya Pak ya? Ya, ini kalau masalah pekerjaan bagi lulusan statistika itu enggak usah khawatir ya. Ini dari sekian banyak lulusan itu juga banyak yang masa tunggunya itu adalah 0 bulan ya. Wah, berarti ketika lulus langsung dapat kerja ya gitu, Pak? Beberapa gitu ya itu. Dan sekarang juga kebutuhan data science atau analis data itu juga sangat diperlukan di perusahaan-perusahaan dan juga di departemen-departemen kementerian itu juga banyak, yang bekerja di bank sekarang juga banyak. Pokoknya enggak usah khawatir dengan
masa depan statistisi mesti oke. Berarti kalau yang merambah di statistika keuangan lalu nanti kerjanya di daerah-daerah situ juga masih banyak ya Pak ya dari lulusannya? Banyak ya yang mau bekerja. Sekarang juga beberapa alumni itu juga bisa bekerja di pertambangan ya, di pertambangan dan juga di dunia industri yang berhubungan dengan pertambangan alam ya. Jadi itu sudah mulai banyak. Berarti memang sebenarnya pemanfaatan statistika itu tidak hanya di ilmu hitung yang kesannya itu tuh cuma jadi ini, tapi bahkan bisa sampai ke ranah pertambangan juga ya Pak ya, karena dibutuhkan. Ya, jadi kita ini kan kalau statistik kan itu ilmu yang digunakan di semua lini kehidupan ya. Benar-benar. Jadi bisa di perbankan, bisa di pemerintahan, bisa di kedokteran, bisa juga di industri pertambangan dan macam-macam. Ya. Nah, begitu dia Sobat Matematika. Mungkin Sobat Matematika masih bingung kalau masuk ke statistika nanti lulusnya harus kerja apa, tapi ternyata dari statistika UGM sendiri banyak sekali bidang-bidangnya, termasuk ke tadi yang sudah Bapak sebutkan, termasuk ke pemerintahan, bahkan bidang kesehatan juga seperti itu. Nah, kalau Sobat Matematika khusus saya masih SMA gitu Pak, ingin mencari info lebih lanjut tentang statistika, bisa menghubungi kemana itu Pak? Ya, jadi sahabat SMA yang tertarik dengan statistika itu bisa mencari info tentang statistika UGM di websitenya Departemen Matematika UGM dan juga Prodi Statistika UGM. Itu ada websitenya. Dan kalau ingin melihat masa depan dari statistik itu banyak sekali alumni kita itu yang di informasi pekerjaan mereka itu banyak yang di LinkedIn ya dan juga banyak di sumber-sumber yang lain itu juga bisa dilihat posisi pekerjaannya itu seperti apa begitu. Oke, baik. Mungkin terakhir kali ya Pak ya, Bapak ada pesan-pesan nggak nih Pak untuk Sobat Matematika, baik itu yang sekarang sedang bergelut menjadi statistisi atau yang ingin masuk ke jurusan statistika khususnya di UGM begitu Pak? Ya, terima kasih ya. Ini mungkin kata-kata ya saya, dengan statistika kita bisa menguasai dunia. Wah, perlu dicatat ya Sobat Matematika, dengan statistika kita bisa menguasai dunia. Mungkin segitu saja. Terima kasih banyak Sobat Matematika yang telah menyaksikan hingga akhir ini. Sampai jumpa di Ordinat episode berikutnya. Dadah.